Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endaro Abdul Rapi dari Prodi Pemeliharaan Mesin Politeknik Negeri Subang, kelas TPPN 1B dengan nomor pokok mahasiswa 10 20 70 33. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi yang dikarang oleh Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila, yang diantaranya landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Tujuan Pancasila juga dibahas pada bab ini, yang dimana tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sejarah dan lambang negara Indonesia dan pemahamannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PPU-X/2012 adalah bagian penjelasan dari bab ini, yang dimana dijelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa lambang kesatuan negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memuat ajaran yang mendasar, menyeluruh, dan sistematis tentang manusia dengan segala aspek kehidupannya. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Pancasila memiliki nilai yang merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, yang artinya sifat atau kualitas yang melekat pada benda tersebut. Pancasila sebagai etika merupakan ilmu wadah bagi kaidah moral mengenai nilai-nilai batiniah, dan lahirlah manusia guna dijadikan sebagai petunjuk positif agar terwujud moral serta etika yang sesuai dengan dasar negara Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai norma diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat dalam berbagai kaidah sosial. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang hakikat, nilai-nilai, dan isi arti dalam Pancasila, serta nilai-nilai keislaman Pancasila. Dijelaskan bahwa hakikat adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Dan juga susunan sila-sila adalah sistematis hierarkis, yang berarti kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian-rangkaian urutan yang bertingkat. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pada bab ini membahas tentang pengertian, makna, kedudukan, dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, serta memahami makna Pancasila dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/11/2013, yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Makna terdapat sesuatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Dan dibahas juga bahwa Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkat laku, tindak perbuatan setiap manusia di Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Bab ini membahas perkembangan dan konsepsi demokrasi di Indonesia. Dijelaskan pada bab ini Indonesia mengalami 4 periode, yaitu demokrasi parlementer,
demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru hingga sampai saat ini, yaitu demokrasi Pancasila era reformasi, dan juga demokrasi sebagai dasar hidup bernegara. Artinya bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah dan mengenai kehidupannya, termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dijelaskan bahwa hak asasi manusia memiliki dasar-dasar hukum yang sangat kuat sehingga tidak dapat diganggu-gugat, baik hak untuk berbicara ataupun hak untuk hidup dan lainnya. Dan dijelaskan juga bahwa hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia hak dasar sebagai hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab ini membahas isi arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta kedudukannya. Di dalamnya dijelaskan bahwa semua sila yang ada menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara, dan menjelaskan tentang hak akan kemerdekaan adalah hak daripada segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Bab 10 refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab terakhir ini menjelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma. Dijelaskan bahwa menurut Oxford English Dictionary adalah contoh atau pola. Akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. Dalam anelia keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tujuan nasional serta tujuan internasional bangsa Indonesia. Kesimpulan, isi buku ini sangatlah bagus untuk menumbuhkan dan meningkatkan potensi yang ada di diri masing-masing orang, dan mengandung nilai-nilai yang dapat memperkuat basic ideologi dalam membangun peradaban berbangsa dan bernegara untuk hidup dan mati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.